Halo guys, selamat datang di channel Rexbox Studio. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mobil kepresidenan Indonesia yang saat ini dipakai oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu Maung Pindad MV3 Garuda Limousine. Sebelum kita mulai, mohon untuk subscribe dulu ya. Selama puluhan tahun mobil Presiden Indonesia selalu buatan luar negeri, tapi kali ini berbeda. Presiden Prabowo memilih mobil karya anak bangsa yang menyimpan teknologi rahasia di dalamnya. Bayangkan, sebuah mobil kepresidenan yang biasanya identik dengan merek mewah dari Eropa, kini digantikan oleh kendaraan produksi PT Pindad sendiri, Maung MV3 Garuda Limousine. Langkah ini mengejutkan banyak pihak sekaligus membangkitkan rasa bangga, karena untuk pertama kalinya, mobil Presiden Indonesia menggunakan produk dalam negeri dengan teknologi tinggi yang tidak kalah dari buatan asing. Sejak era awal kemerdekaan, mobil kepresidenan selalu menjadi simbol status sekaligus keamanan negara. Mercedes-Benz dan merek premium lain selama puluhan tahun mendominasi garasi istana. Tetapi keputusan Prabowo memakai Maung Garuda Limousine menunjukkan arah baru, kemandirian teknologi pertahanan dan industri otomotif lokal. Mobil ini bukan sekadar alat transportasi, melainkan simbol bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain melalui hasil inovasi sendiri. Maung sendiri adalah kendaraan taktis ringan hasil karya PT Pindad. Varian MV3 kemudian dikembangkan menjadi Garuda Limousine, versi khusus yang didesain untuk kenyamanan sekaligus perlindungan kepala negara. Ukurannya cukup besar, dengan panjang sekitar 5 meter, lebar lebih dari 2 meter, dan berat hampir 3 ton. Namun di balik tampilannya yang gagah, tersimpan beragam teknologi tersembunyi yang sengaja tidak semuanya diungkap demi alasan keamanan. Dari sisi proteksi, bodi mobil ini dilapisi material komposit anti peluru yang mampu menahan tembakan kaliber 5,56 hingga 7,62 mm. Kaca jendelanya dilengkapi perlindungan setara standar internasional, sementara ban run flat tire memungkinkan mobil tetap melaju meski dalam kondisi bocor. Kamera keamanan 360 derajat dipasang di sekeliling mobil untuk memantau ancaman sekitar, dan mesin diesel bertenaga lebih dari 200 PS digabungkan dengan transmisi otomatis 8 percepatan. Meskipun speedometer menunjukkan kemampuan tinggi, kecepatan maksimalnya dibatasi hanya sekitar 100 km per jam demi menjaga stabilitas dan keamanan. Tidak hanya soal keamanan, kenyamanan presiden di dalam kabin juga diperhitungkan dengan detail. Kursi belakang dibuat bergaya captain seat yang terpisah, lengkap dengan pengaturan elektrik, sandaran kaki, dan sistem pendingin kabin yang dapat diatur secara digital lewat panel kontrol khusus. Tersedia layar monitor LED 12 inci, sistem hiburan modern, mini kulkas, hingga footstep otomatis yang keluar ketika pintu dibuka. Bahkan detail kecil seperti logo Garuda pada velg dibuat statis agar tetap terlihat elegan saat roda berputar. Semua ini menegaskan bahwa mobil presiden bukan sekadar kendaraan taktis, melainkan ruang kerja berjalan dengan kenyamanan kelas atas. Fitur-fitur yang bersifat rahasia tentu tidak diungkap secara publik, mulai dari sistem komunikasi terenkripsi hingga kemungkinan adanya jalur darurat di dalam kabin. Namun, keberadaan Maung Garuda Limousine sudah cukup untuk membuktikan bahwa inovasi anak bangsa sanggup menghasilkan kendaraan dengan standar internasional. Tidak berlebihan bila mobil ini disebut sebagai titik balik sejarah ketika Indonesia untuk pertama kalinya menempatkan hasil produksinya sendiri di posisi paling prestisius, kursi nomor 1 di negara. Keputusan Presiden Prabowo memakai Garuda Limousine jelas punya makna simbolis. Ia memberi pesan kuat bahwa bangsa ini tidak selamanya bergantung pada produk asing. Mobil kepresidenan ini adalah etalase kemampuan nasional sekaligus motivasi bagi generasi muda bahwa karya dalam negeri bisa mencapai panggung tertinggi. Maka, pantas jika banyak yang menyebut kehadiran Maung MV3 Garuda Limousine bukan hanya inovasi otomotif, tapi juga simbol kedaulatan bangsa. Kalau kalian punya pendapat tentang mobil presiden terbaru ini, apakah menurut kalian keputusan menggunakan produk dalam negeri akan membuka jalan lebih luas bagi industri otomotif Indonesia? Tulis komentar kalian di bawah, karena diskusi dari masyarakat bisa jadi masukan penting untuk masa depan teknologi kita.